dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Kalau boleh saya mengundang setiap jemaat Tuhan di tempat ini, yang di rumah kita bersama bangkit berdiri. Kita mau beribadah sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan, kami percaya Engkau begitu baiknya buat hidup kami. Engkau begitu luar biasanya untuk hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan dalam hidup kami. Karena kalau kami lihat lewat hidup kami, semuanya baik, semuanya sempurna. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit, kami boleh melewati masa-masa sukar. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kami disertai Tuhan. Kami tahu betul, sekalipun tidak terlihat tangan Tuhan menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, apapun yang kami miliki, yang mau persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, oh terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi jemaat, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku, semua milikku, ku serahkan
kebanggaan kita. Oh, suka dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang ya Tuhan. Setiap hasrat dan harapan setiap kita, saudaraku, yang terbayang masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kami miliki, semuanya bagimu Tuhan, darimu Tuhan, dan untukmu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus namamu yang termulia. Kau kami sembah, kami tinggikan selamanya. Glory bagimu Tuhan. Seluruh hidup kami, segalanya Tuhan, yang terutama hanya Yesus dalam hidupku. Tinggikan namamu selalu selamanya. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, katakan masa depan, amin, dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan.
kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa apapun yang ada dalam hidup kami semuanya dari Tuhan. Dan kami percaya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami yang kami pernah lalui di masa lalu. Ketika kami bimbang dan ragu untuk menghadapi. Tapi kami tahu betul bahwa hari ini kami masih berdiri karena kasih karunia Tuhan. Kaki kami masih kuat sampai hari ini. Dan kami bahkan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan terus menerus dalam hidup kami. Kami tahu bahwa ada Yesus Tuhan bersama dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu bahwa mungkin menghadapi masa ini tidak mudah Tuhan. Tapi izinkan kami untuk memahami satu hal. Ada Yesus Tuhan. Ada Yesus Tuhan yang bersama dengan kami. Dan kalau boleh kami melampaui segala sesuatu yang kami alami hari ini. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami anugerah. Hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku, mari kita naikkan sebuah pujian sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku ya Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku, semua cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan, ku tak dapat hidup
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan untukku hidup. Yesus, pegang setiap kami. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar Kau, Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi lewat ibadah online hari ini, dan saya percaya setiap pujian, nyanyian yang kita panjatkan, yang kita pujikan kepada Tuhan Yesus Kristus kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kita pun menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang waktunya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi kalau hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ada Tuhan, yang bisa kami pergunakan, kami sisihkan untuk kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan melakukan firman-Mu, bahwa kami mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kami tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan kami rindu Tuhan melakukan ibadah ini karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang ingin Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami semua untuk menjadi pendengar yang baik, dan juga memberikan hati telinga kami yang baik. Terlebih lagi kami bisa mengamalkan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami seperti janji firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan yang melakukannya. Mari Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, apa yang hendak hamba bagikan, apa yang sudah persiapkan, segala hal yang ingin hamba sampaikan kepada umat-Mu ya Tuhan dituntun oleh Roh-Mu, sehingga ini tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan kiranya ini menjadi pesan Tuhan untuk kami semua. Kami siap untuk menyambut renungan firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, dan kita ingin gunakan waktu kesempatan ini untuk terus melatih ibadah kita. Karena ibadah itu ternyata latihan saudara ya. Jadi bukan cuma sekedar kegiatan, bukan cuma sekedar rutinitas atau ritual ibadah. Tapi ibadah itu adalah sebuah latihan. Dan kita terus berlatih sampai apa saudara? Sampai kita benar-benar bisa, kita jago, kita mampu, kita hebat. Ya, maksudnya apa? Kita mampu beribadah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Nah, oleh karenanya kita perlu tuntunan-tuntunan, rambu-rambu, kita perlu pedoman-pedoman, kita perlu nasihat, bahkan kita perlu teguran-teguran dari firman Tuhan supaya proses latihan kita bisa berjalan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan. Khotbah hari ini temanya adalah perhitungan Kristen. Ya, perhitungan Kristen saudara. Bapak Ibu pernah menonton sebuah channel YouTube gitu ya, karena
masa-masa pandemik ini ada begitu banyak kesempatan kita untuk bisa browsing, buat kita lihat konten-konten YouTube di mana-mana. Dan ada salah satu konten ya, channel YouTube ya, dan ini pasti sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu ya. Orang ini bernama Bapak Denny Siregar. Nah, saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Salah satunya adalah ketika dia memberikan sebuah apresiasi dan pujian tentang kekristenan. Ya, saat itu konteksnya sedang viralnya banyak sekali orang-orang yang berlabelkan tokoh-tokoh agama, tetapi ternyata mereka melakukan sebuah ya perbuatan yang tidak terpuji terhadap agama-agama lain. Lalu singkat cerita, dalam isi konten itu dia memuji bagaimana sikap orang Kristen. Nah, karena dia menganggap orang Kristen itu identik dengan berbuat kasih tanpa pamrih, saudara, tanpa syarat. Ya, salah satu contohnya meskipun gereja dibakar atau dibom atau mungkin diperlakukan penistaan, dihina, disakiti, kita orang Kristen tidak balas dendam. Ya, nah itu yang dikutip oleh Bapak Denny Siregar, saudara ya. Dan dia bilang bahwa ya itu karena diajarkan di dalam gereja, dalam khotbah-khotbah setiap minggu bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan kita bisa menerima ya apapun itu. Nah, lalu dia menyatakan sebuah kalimat, ya toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuma dihina doang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian dia tambahkan lagi bahwa di dalam ajaran Kristen dia mengutip sebuah ajaran Yesus, kalau kita ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Nah, seperti itu saudara ya. Ya, terima kasih untuk apresiasi ini, semoga benar-benar kita sebagai orang Kristen punya kasih tanpa syarat, kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, dan kita bisa mengerti dan memahami arti kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, saudara. Nah, memang benar, kekristenan identik dengan kasih, betul, saya setuju sekali. Tetapi harus diperhatikan, saudaraku, alasan kita sebagai orang Kristen tidak membalas, tidak reaktif, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang ya ikut balas dendam seperti itu. Ya, alasannya tentu bukan sekedar karena kita masih bisa cari makan atau kita masih hidup. Ya, karena apa saudara? Sebab kita melakukan ini semua karena kita mengikuti teladan Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Amin. Ya, itu penting, saudara. Nah, jadi kalau kita orang Kristen tanpa Yesus, tentu tidak ada artinya. Ya. Sebab kita bisa berbuat kasih itu karena ada Yesus dalam diri kita. Tapi kalau kita cuma punya agama, ada label kekristenan, tapi di dalam kita tidak ada Yesus Kristus hidup, maka tindakan kasih pun tidak akan bisa kita lakukan dengan benar. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa memahami ya. Dan bicara soal tampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu bukan cuma sekedar karena kita ngalah atau karena kita tidak balas dendam, saudara. Tapi itu adalah menjadi sebuah perumpamaan yang bicara tentang bagaimana kita punya standar iman dan moral yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Itu adalah standar iman kita, standar moral kita, saudara. Ya, jadi bukan cuma sekedar keikhlasan semata-mata. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjaga identitas Kristen ini. Tetapi identitas Kristen itu bukan cuma karena kasih saja. Karena kita melakukannya tanpa pamrih, tanpa syarat, saudara. Namun hari ini sebagaimana judul khotbah yang saya sampaikan bahwa kekristenan juga punya identitas yang namanya kita juga punya perhitungan. Ya, kita punya syarat. Yesus juga ngajarin tentang perhitungan, Yesus mengajarkan juga tentang syarat, saudara. Ya, kita jadi orang Kristen harus pikirin juga untung rugi, sanggup atau enggak sanggup, mampu atau enggak mampu, bisa atau tidak bisa, saudara. Ya, termasuk dalam hal berbuat kasih tadi tuh. Ya, waktu kita berbuat kasih itu harus punya perhitungan yang jelas loh. Kita mesti kuat perhitungannya. Karena kalau kita tidak punya perhitungan yang baik, maka perbuatan kasih kita pun nanti
akhirnya tidak baik juga saudara. Jika salah perhitungan, akhirnya mengamalkan kasihnya pun bisa salah. Sampai saudara bisa memahami. Nah, apa yang dimaksud identitas Kristen ini, bahwa Kristen itu punya perhitungan. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja dan tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pulahnya tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari perhatikan dari bacaan ayat Alkitab ini, ayat 25 saudara. Di ayat 25 ini ditulis begini, suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wah, perhatikan saudara, garis bawah ada kata ini, banyak orang berduyun-duyun. Wah, ngapain? Ikut Yesus. Wih, hebat ya. Memang pada saat itu Yesus itu viral sekali saudara ya. Dan dia banyak sekali digandrung, disukai, dicari banyak orang saudara. Dan banyak orang akhirnya berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya coba ingin buat sebuah perbandingan ya. Bahwa kita orang Kristen punya sumbangsih dalam membuat perhitungan. Salah satunya adalah perhitungan kalender Masehi. Nah saudara, ini sedikit intermezzo saja ya, tapi nanti ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalender Masehi ini sebelumnya memang setiap orang, setiap bangsa, setiap suku itu punya kalender berdasarkan macam-macam perhitungan. Ada yang berdasarkan astronomi, ada yang berdasarkan musim, ada yang berdasarkan peristiwa politik, ada yang berdasarkan prediksi kiamat dan lain sebagainya. Nah lalu singkat cerita muncullah yang namanya kalender Gregorian. Ya ini seorang paus saudara. Seorang hamba Tuhan yang hingga hari ini kalender kita pakai sampai hari ini. Nah yang lebih akurat ya kalender Gregorian ini karena menggambarkan perputaran bumi terhadap matahari. Nah jadi secara tidak langsung saudara, hampir di seluruh dunia ikuti kalender Masehi ini. Secara tidak langsung berarti mereka pun menerima ya tentang perhitungan waktu ini. Berdasarkan sebelum masa Yesus Kristus dan sesudah masa Yesus Kristus yang dimunculkan oleh seorang hamba Tuhan Paus yang bernama Paus Gregorian. Nah tetapi saudara, sekalipun banyak orang dunia ini mengikuti ya perhitungan kalender Gregorian, tetapi apakah semua orang di dunia ini mengakui dan percaya kepada si Masehi itu? Yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas waktu dan yang memberikan waktu kepada kita. Tidak bukan? Karena apa? Karena masing-masing orang punya kalender perhitungannya sendiri-sendiri. Mereka pun bahkan membuat versinya masing-masing saudara. Nah jadi kembali lagi kepada ayat 25 tadi. Banyak orang mengikuti Yesus berduyun-duyun, mereka ikutin. Ini bukan tidak secara langsung tapi ini langsung. Ikuti Yesus, tetapi Yesus berkata apa? Yesus sedang mencari bukan jumlah banyaknya orang, bukan berduyun-duyunnya orang, tetapi Yesus mencari seorang murid. Dan jumlahnya berapa kira-kira saudara? Apakah banyak orang? Apakah berduyun-duyun? Apakah sedikit? Pertanyaan berikutnya, saudara dan saya, apakah Anda dan saya sebagai orang pengikut Yesus? Atau
Anda murid Yesus. Dua hal yang berbeda saudara, antara pengikut dan murid Yesus. Saya mau bandingkan lagi saudara ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang suka dunia bisnis ya, baik bisnis itu secara bisnis formal ya, bisnis yang konvensional maupun bisnis yang sudah mulai modern. Hari-hari ini apapun saudara dalam bentuk produk bisnis ya, beramai-ramai orang coba untuk membuat sistem bisnis member get member. Betul ya? Ya, member get member. Apapun itu termasuk gereja loh saudara. Gereja pun mereka merekrut anggota gereja, member gereja, bahkan ada kartunya loh, anggota gereja loh. Ya, apalagi di luar gereja, gereja aja melakukan itu. Nah, orang yang jadi member ini pasti kan mendapatkan keuntungan banyak saudara. Pasti lebih banyak daripada yang tidak member bukan? Kalau cuma sebagai user ya pasti beda dengan member. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang menjadi member dalam sebuah produk bisnis apapun, tentu mereka ditawarkan sesuatu yang menjawab segala kebutuhan, keinginan, bahkan bisa menggapai impian termasuk income yang besar. Jadi ada keuntungan dari pihak kita juga. Karena ada keuntungan buat saya, jadi saya ngikut. Itulah yang membuat alasan kita jadi member, termasuk gereja. Saya beribadah di sini, saya melayani di sini, kalau ada untungnya, kalau nggak ada untungnya, ya sudah. Saya cari gereja yang lain, saya jadi member di tempat lain yang lebih menguntungkan saya. Nah, ketika dia sudah masuk jadi member saudara, itu pun dia harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Dia harus ikut pelatihan-pelatihan, ikut seminar-seminar, ikut support sistemnya, dan lain sebagainya. Betul nggak saudara? Nah, saudaraku, menjadi murid Yesus itu berbeda dengan kita ngikutin member-member produk apapun saudara. Ya, sebab apa? Karena waktu Anda dan saya menjadi membernya Yesus, Anda jadi murid Yesus, yang ditawarkan kepada kita justru bertolak belakang dengan apa? Yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan impian kita, apalagi income kita saudara. Nah, kalau yang ditawarkan yang menguntungkan saja, kita mikir-mikir loh. Maksud saya begini, saudara, ketika ditawarkan produk bisnis apapun yang get member tadi, itu kan pasti produknya bagus-bagus lah ya. Semua pasti nawarkan yang bagus-bagus, pasti mereka menawarkan sesuatu yang menarik buat kita. Itu aja ya kita mikir loh, kita mikir hitung-hitungan. Ini sanggup gak kita bisa gak, kita terima gak, kita ambil gak, betul gak saudara? Itu yang ada keuntungannya loh. Ini jadi murid Yesus yang bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Nah, tentu kita mesti pakai perhitungan kan? Gak bisa main nekat. Betul gak? Ini yang saya maksud Kristen, perhitungan atau perhitungan Kristen ini saudara. Sampai sini memahami saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya kembali kepada Bapak Ibu semua. Bersediakah Anda menjadi murid Yesus? Sudahkah Anda memperhitungkannya? Sudah hitung-hitungan belum? Ya kan? Jadi orang Kristen kita mesti mikirkan ini saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus memperhitungkan? Karena Yesus menuntut sebuah syarat. Apa itu? Kalau kau mau jadi muridku, engkau harus pikul salib dan ikut aku. Nah ini nih, mau nggak saudara? Mau nggak pikul salib? Hah? Nah, ngomong-ngomong kita coba bedah sedikit ya definisi dari kata memikul dan salib ini. Saudaraku, arti memikul itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya membawa barang dengan menggantungkannya di tongkat atau dipikul ya, ditaruh di atas bahu ya, atau menggandar. Arti pikul juga menanggung. Nah, itu arti pikul saudara. Nah, kemudian saudara, arti salib sekarang. Salib ini ada beberapa arti ya, terutama adalah secara harafiah. Nah, secara harafiah salib itu dua balok kayu yang bersilang membentuk sudut ya 90 derajat dari 4 arah. Nah, itu bicara harafiah, salib. Kemudian makna salib di luar Kristen, ternyata orang Kristen tuh punya pemahaman salib. Karena salib ini sebetulnya bisa dibilang awal mulanya bukan dari Kristen saudara. Ini sudah ada sebelumnya dipakai oleh sebuah kerajaan yang berasal dari Babelonia, Persia, ya, dia menjadikan ini alat eksekusi hukuman mati yang paling panjang, yang paling mengerikan, saudara. Dan
ini dilakukan untuk penjahat-penjahat politik atau orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah saat itu. Dan ini diadopsi oleh Yunani dan juga oleh Romawi, saudara. Nah, ini pengertian salib di luar Kristen nih. Kemudian ada juga salib di luar Kristen yang dipahami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memahami setiap orang yang disalib itu dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang digantung disalib adalah orang yang terkutuk karena dia menghujat nama Tuhan dan dia melawan dan menentang Tuhan. Menyamakan dirinya seperti Tuhan. Nah, itu bagi orang Yahudi salib, saudara. Nah, sekarang bagi kita Kristen, apa makna salib? Apakah sama kita dengan orang-orang di luar sana? Tentu berbeda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya mau kasih lihat saudara. Nah, saudara bisa perhatikan gambar ini, saudara. Apakah gambar ini menjawab apa arti salib itu, saudara? Dengan aksesoris penampilan, ya, pakaian, kemudian ada kalung salibnya. Apakah ini bicara tentang pikul salib atau hiasan di rumah saudara, di mana rumah-rumah saudara katanya kalau orang Kristen pasti ada salibnya kan? Nah, itu apakah pikul salib? Bukan, saudara. Itu kita gantung salib, itu aksesoris. Nah, ada sebuah kata dalam bahasa Inggris ya, anybody can wear one. But can you bear one? Nah, artinya apa? Semua orang bisa saja mengenakan kalung salib, hiasan-hiasan aksesoris salib, saudara. Tetapi apakah kamu sanggup untuk menanggung atau memikul salib? Nah, itu sebuah kalimat yang bagus. Ya. Apakah Anda mampu, saudara? Ya, untuk tanggung, untuk pikul salib. Nah, jadi yang Tuhan mau pikul salib bukan gantung salib, saudara ya. Bukan kalung, bukan mengalungi salib, bukan menggantungi salib, tapi pikul salib. Nah, sekarang saudara, kalau saudara perhatikan apa yang Yesus katakan ini, di dalam ayat 27, barang siapa yang tidak memikul salibnya. Nah, perhatikan saudara, salibnya, nyanya itu kecil atau besar? Kecil, artinya berarti apa saudara? Salib siapa? Tentu bukan salib Yesus kan? Karena Yesus pun menanggung salibnya sendiri. Kita pun ada salib kita sendiri. Nah, saudara, ini bukan punya orang lain, bukan punya Yesus, punya saudara dan punya saya loh. Sampai sini paham, saudara? Ya. Nah, jadi kalau begitu makna salib dalam kekristenan apa, saudara? Tentu yang pertama jelas salib Kristus sebagai penebusan demi umat manusia yang berdosa, sehingga kita memperoleh keselamatan dan pengampunan, sehingga kita dikembalikan seperti rancangan Allah semula, dan kita menjadi umat kepunyaan Allah. Itu salib Kristus. Dalam kekristenan itu yang kita pahami, saudara. Kita tidak jadikan salib ini seperti pemahaman orang-orang di luar Kristen. Nah, sekarang saudara, pemahaman salib ini bagi Anda dan saya, ya, salibnya itu bicara apa? Itu bicara tentang ketika Anda sudah menerima penebusan Yesus, Anda dan saya sudah diampuni dan Anda sudah diselamatkan oleh Kristus karena karyanya di kayu salib. Nah, ini menjadi syarat bagi kita untuk layak dan pantas sebagai murid Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, maka kita akan mau menjadi orang-orang yang memikul salib. Karena kita sebagai murid Yesus, sasaran Yesus jelas. Setelah Anda dan saya diselamatkan, engkau dan saya akan Tuhan jadikan murid-muridnya. Oke, itulah pemahaman salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kembali Lukas pasal 14 ini, saudara, ayat 25 sampai 35. Di sini saudara Yesus memberikan sebuah perumpamaan, Yesus memberikan sebuah perbandingan agar Anda dan saya memahami arti dari pikul salib itu. Sebagai orang Kristen yang mau menjadi murid Yesus, kita mesti perhitungan, dan Yesus membuat perhitungan loh. Ya, dan ini kita mesti pikirkan. Mau gak kita? Sanggup gak kita? Ada 3 saudara yang Yesus memberikan sebuah gambaran atau perumpamaan sebagai perbandingan agar Anda dan saya membuat sebuah perhitungan. Nah, yang pertama saudara, Yesus membuat sebuah gambaran atau perbandingan agar Anda dan saya memperhitungkan apakah Anda mau pikul salib atau tidak. Yang pertama, Yesus memberikan sebuah contoh saudara tentang keluarga.
Saudara perhatikan ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini contoh yang pertama, saudara. Ya, saudara, yang pertama artinya apa? Memiliki kebencian. Saya pakai tanda kutip ya, kebencian di sini. Karena jangan Anda artikan ini kebencian secara hurufiah. Ya, ini Yesus memberikan sebuah perbandingan untuk Anda dan saya hitung-menghitung. Sudah bisa nggak kita menghitung ini? Mampu nggak Anda membenci? Nah, arti kata membenci di sini dalam bahasa Yunani miseo. Itu tidak cinta, menjijikkan dan tidak menghargai. Ya, nah saudara, maksud Yesus kebencian seperti apakah? Apakah memang benar kita harus benci ayah, benci orang tua kita, benci suami kita, benci istri kita, benci anak-anak kita, saudara laki-laki, saudara perempuan? Termasuk kita membenci diri kita sendiri? Bahkan kita rela untuk korbankan nyawa kita sendiri dengan cara bunuh diri misalnya? Apakah seperti itu yang dimaksud saudara? Tentu bukan. Kalau itu yang terjadi tentu Yesus itu bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri, bukan? Karena Yesus sendiri dia sebagai manusia, dia ada di bawah pengasuhan Yusuf dan Maria, orang tuanya di bumi ini, dan Yesus tidak melakukan kebencian apapun kepada mereka. Justru Yesus mencintai mereka. Betul tidak? Nah, bukan itu saudara yang dimaksud Yesus. Atau ada sebuah film saudara, ini udah lama banget, ini film Jepang, judulnya Azumi. Ini film sadis saudara ya. Ya ini yang nonton ini kalau bisa anak-anak yang usianya 17-21 tahun ke atas. Karena di sini banyak sekali pembunuhan saudara. Jadi singkat cerita ini sebuah film, ada sebuah perguruan ya, lalu dia kumpulkan banyak anak-anak yang mungkin dia jadi korban ya, dia juga orang-orang yang menderita. Lalu mereka dikumpulkan karena ini juga korban-korban ya dari penyiksaan, dari kesadisan, dari kekejaman. Lalu ada seorang guru melatih mereka menjadi sebuah anak buah ya, jadi anak buah pendekar-pendekar. Nah, mereka diasuh, dirawat dari sejak kecil, dipelihara, dilatih, tinggal bersama, dan mereka semua dibikin menyatu kompak begitu luar biasa, jadi sebuah perguruan yang kuat sekali. Lalu suatu kali gurunya membuat sebuah ujian saudara. Ujiannya untuk menentukan murid yang terbaik, murid yang benar-benar murid. Caranya bagaimana? Mereka untuk saling membunuh. Wah, itu kan berat saudara. Karena ini kan kita tinggal bersama. Kita sudah dari kecil kita sudah selalu kumpul bersama. Kita udah teman baik, tiba-tiba harus saling bunuh-membunuh, dan itu harus dilakukan. Maka siapa yang bertahan hidup, dialah yang akan dianggap sebagai murid yang sah, murid yang hebat, dan dia layak sebagai murid. Apakah seperti ini kebencian ini saudara, kita saling bunuh-membunuh secara fisik? Tentu bukan? Ya. Nah, jadi kalau begitu saudara, mengapa Yesus mengajarkan kita mesti benci orang tua, anak, saudara laki-laki, perempuan, termasuk nyawa kita sendiri? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan tak ada beban yang terlampau berat apabila itu diberikan dengan cinta dan dipikul dengan cinta. Bahkan ada ungkapan lain juga yang mendukung ungkapan yang pertama tadi adalah mencintai hingga terluka. Saudaraku, rasa cinta sayang kita yang terbesar adalah untuk siapa saudara? Kita bukan bicara soal Tuhan dulu nih. Kita bicara tentang kehidupan kita. Yaitu apa? Keluarga dan diri sendiri. Ya, segala sesuatu yang merusak dan mengancam keluarga kita. Segala sesuatu yang merusak keluarga kita dan juga merusak harga diri kita, kepentingan kita. Kita akan siap hadapi, kita akan lawan, bukan? Kita akan habisi, bahkan bisa jadi nyawa pun taruhannya demi mempertahankan nama keluarga kita. Dan saudara tahukah kenapa Yesus mengatakan seperti ini? Kalau engkau ingin jadi muridku, engkau harus membenci keluargamu ini. Karena Yesus tahu tradisi budaya orang Yahudi itu begitu ketatnya untuk menjaga keturunan, garis keturunan, dan nama baik, nama besar, status keluarga. Bahkan orang Yahudi punya tradisi budaya, saudara, kalau kakaknya meninggal ya istrinya, adiknya yang menikahi istri kakaknya. Dan itu terus menerus. Demi apa? Mempertahankan nama marga, nama keturunannya. Jadi orang Yahudi gila dalam hal menjalankan status keluarga, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi artinya apa Yesus menyuruh membenci di sini? Itu bicara begini, saudara. Kita mesti rela menderita. Karena membenci segala sesuatu yang dulu begitu kita cintai, kita hargai, kita sayangi. Why? Kenapa? Karena tidak sejalan dengan kebenaran Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
jangan disalahpahami, kita pun harus mengasihi keluarga kita kalau itu memang sebagai kebenaran yang Yesus ajarkan. Tuhan ajarkan kita untuk menghormati orang tua dan itu kebenaran yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa cinta. Tapi kalau diajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Yesus, kita mesti rela menderita untuk berseberangan, untuk tidak sepaham, untuk tidak sejalan, saudara. Kalau itu melanggar kebenaran apa yang Yesus ajarkan. Sampai sini saudara memahami. Jadi rasa sayang kita kepada apa nih? Ya kita kan, Yesus menjadikan keluarga karena ini tolak ukur rasa cinta sayang orang yang paling tertinggi dan diri kita sendiri loh. Ya, tetapi Tuhan mau kalau kita mau pikul salib, kita mesti rela menderita, melepas. Bahkan kata membenci tadi adalah menjijikkan, tidak menghargai lagi sesuatu yang dulu kita begitu cintai, begitu besar. Tapi karena kita sudah menjadi murid Yesus, kita rela tinggalkan dan itu berat sekali saudara. Penderitaan yang paling menderita adalah ketika kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, bukan? Kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, bukan? Ya, dalam hal ini diwakili apa? Keluarga dan diri kita sendiri. Saudara perhatikan gambar ini saudara. Bagaimana orang tua mencintai anaknya. Seorang ibu bekerja luar biasa di ladang, bawa anaknya, dia pikul anaknya satu, dia pikul padi, satu lagi pikul anaknya saudara. Ibu lakukan ini karena rasa cinta bukan? Begitu juga ilustrasi gambar ini saudara. Seorang ayah ya, ini ada seorang karikatur ya. Ayahnya membentangkan badannya supaya anaknya bisa lewati badan ayahnya ini. Ya dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan yang tidak baik untuk menuju masa depan yang cerah. Ayahnya rela berkorban, itu bicara pengorbanan seorang ayah. Begitu juga gambar sebaliknya saudara. Ada panah-panah yang menancap di punggung belakang ayahnya untuk memberikan anaknya itu makan. Dengan ada sebuah caption ya, makan ya banyak ya nak, biar cepat besar. Tapi di dalam pundak atau punggung ayahnya itu ada cicilan, ada susu, ada sembako, ada listrik, ada sekolah dan segala macamnya. Itu biaya yang harus dipikirkan. Itu kan rasa cinta keluarga saudara. Ya memang jadi Yesus mengilustrasikan, memperhitungkan rasa cinta keluarga dan diri kita sendiri ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Pilih yang mana? Nah itu perhitungan loh. Gak mudah loh saudara. Ya gak mudah. Apalagi ini urusannya sama keluarga lagi. Waduh, saya temukan ada banyak orang masih belum bisa ikut Yesus dan percaya Yesus karena pertimbangan keluarga. Betul tidak? Ada begitu banyak saudara hal-hal yang dipertimbangkan karena urusan keluarga. Ya ini yang mesti kita perhitungkan saudara. Nah terus ayat ini juga nggak cuma soal berkeluarga ya saudara. Tapi Yesus mengajarkan ini, jelaskan bahwa nyawanya sendiri itu bicara kehidupan kita, kepentingan pribadi kita. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintai dirinya sendiri, yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tidak ada. Yang tadi keluarga, sekarang diri kita sendiri. Betul nggak? Contoh, ini satu contoh saja saudara. Saya tidak mau menyinggung apapun, tapi ini sebuah contoh sebagai perbandingan yang real dan memang ini realita. Misalnya saudara kita kerja keras sudah pasti sebagai karyawan nih contohnya ya. Kalau kita salah dikit dicaci, kalau misalnya kita minta naik gaji dimutasi, kalau kita pulang awal dimarahi, kalau misalnya kita nggak hati-hati kena sanksi, kalau kita nggak loyal kita bisa dipecat gitu ya, kalau kita kayak sedikit dicurigai. Nah akhirnya orang itu berbondong-bondong berpikir gimana caranya supaya jangan jadi karyawan. Sebenarnya kepentingannya buat siapa sih? Diri kita bukan? Karena kita pengen hidup kita lebih baik, lebih nikmat, lebih enak dan kita pengen ngerasakan jadi bos. Itu semua kan kepentingan diri kita sendiri, itu kesenangan kita kalau karir kita lebih bagus. Tapi Yesus bilang, engkau boleh saja lakukan itu, tapi pikirkan baik-baik, hitung baik-baik. Apakah kalau kita berbuat seperti itu, demi menyelamatkan kehidupan kita, nyawa kita, agar kita tidak mengalami penderitaan, kesusahan, karena kita sudah ngerasain gak enaknya jadi karyawan, atau gak enak jadi orang yang harus di bawah atau menderita. Lalu kita menghalalkan segala cara untuk demi kepentingan kita. Kalau begitu belum layak jadi murid Yesus, karena hitungannya salah. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Ya, kadang-kadang saudara kita ingin berbuat yang terbaik pasti untuk diri kita sendiri bukan? Tapi Yesus ingatkan kalau sebagai murid Yesus kadang-kadang apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita menyenangkan, apa yang menurut kita ini sesuatu yang berhasil dan sukses dan ini bisa membawa nama kita, hidup kita lebih bagus.
Justru Tuhan bilang, jangan terusin. Kalau engkau terusin malah hidupmu bukan lebih bagus, lebih susah. Jadilah muridku. Sekalipun mungkin engkau harus mengalami sebuah penderitaan. Tapi kalau engkau jadi muridku, engkau akan lihat kemuliaan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, begitu juga jangan jadi bos. Saudara lihat gambar ini. Ada bedanya antara bos dengan leader. Kenapa bos digambarkan seperti itu saudara? Mau menang sendiri, mau pengen di atas sendiri, mau enaknya sendiri. Yang di bawah hanya sebagai orang-orang suruhan yang hanya untuk kepentingan dia sendiri. Membuat dia terus naik. Karena buat diri sendiri. Makanya Yesus bilang, kalau kau mau jadi muridku, engkau harus rela membenci termasuk nyawamu sendiri, dirimu sendiri. Ya, nah kalau yang model-model begini, yang bos-bos begini, saudara karakter begini, apakah ini seorang murid Yesus? Tentu tidak. Nah untuk bisa jadi seorang leader, nah saudara lihat harus susah payah. Dia harus mau turun ke bawah, dia harus mau angkat yang di bawah untuk bisa lebih baik dari dirinya. Ya, dia untuk bekerja bukan asal perintah-perintah suruh, tapi dia ikut ambil bagian dan ikut menjadi teladan, tampil di depan. Dia bukan berkata go, tapi dia berkata let's go. Dua hal yang berbeda saudara. Ya ini kan sesuatu yang sebetulnya secara umum ini agak susah loh saudara. Tapi dari sini Yesus memberikan sebuah perbandingan agar Anda memperhitungkan apakah kita siap nggak untuk jadi murid Yesus. Bisa mengerti sampai sini saudara arti dari kata membenci tadi. Oke, yang kedua saudara yang terakhir. Yesus memberikan sebuah perbandingan. Ya saya anggap ini walaupun dua contoh yang berbeda tapi maknanya sama. Yang pertama Yesus bilang begini, kalau engkau ingin menjadi seorang murid Yesus engkau bikin perhitungan. Cara berhitungnya bagaimana? Yang kedua ini saudara, diilustrasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau engkau ingin bangun menara, hitung dulu. Hitung dulu, kamu sanggup nggak biayanya? Ya, jangan asal main bangun dulu, uang pas-pasan kita main bangun aja. Hitung dulu, sanggup nggak? Jangan sampai nanti kita udah bangun ternyata duitnya kurang, malu deh, bangunannya nggak jadi. Nah ini kan ada sebuah contoh saudara ya, ini bangunan yang sangat sudah terkenal ya, Menara Pisa di Itali. Ini rupanya kan menara ini saudara tahu dibangun berapa lama? Untuk membangun menara seperti ini saudara, ini kan bisa dibilang sekarang ini banyak gedung-gedung menara yang lebih tinggi dari Menara Pisa. Tapi ini dibangun selama 199 tahun saudara, hampir 200 tahun untuk cuma bangun ini loh. Ya, dari sejak 1173 selesai 1372. Kenapa saudara? Karena pada saat itu banyak halang rintangan saudara, selain biaya kan ada perang silih berganti yang begitu sering akhirnya tertundalah pembangunan ini. Ya, ini pun hasilnya masih kurang bagus karena ternyata struktur tanah di sana tanahnya kurang bagus sehingga menjadi miring saudara. Untungnya jadi nih. Gimana kalau nggak jadi? Nah, ini sebuah contoh artinya bahwa Yesus ingin membuat kita perhitungan kalau jadi murid Yesus itu seperti itu. Sanggup nggak? Bisa nggak? Nah lalu contoh yang kedua, Yesus memberikan sebuah ilustrasi juga adalah tentang mau perang. Kalau kamu mau perang, kamu harus coba hitung pasukanmu berapa. Kalau pasukannya cuma 10.000, terus lawanmu ada 20.000, maju nggak? Pikir dulu, daripada nanti nekat ya, perang akhirnya kalah, habis semua malu kan, lebih baik udah angkat bendera putih saja, menyerah, bikin perdamaian. Nah, saudara, ini Yesus membuat sebuah perhitungan kan, betul nggak? Nah begitu juga saudara yang bagian terakhir tentang garam. Yesus juga membuat sebuah perhitungan yang digambarkan perbandingannya sebagai garam. Kalau garam itu udah gak asin lagi apa gunanya, udah dicampakkan orang dibuang. Untuk apa? Garam gak ada artinya. Nah saudara ini maksudnya apa sih dari tiga contoh ini? Dua tadi contoh yang berbeda ditambah lagi tentang ilustrasi perbandingan garam ini. Ini semua saya simpulkan, ini bicara satu hal saudara. Kalau kita mau jadi murid Yesus, selain kita harus punya kebencian tadi dalam tanda kutip terhadap segala hal yang kita cintai dan kita sayangi. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran Kristus, kita harus tetap memilih ikut Yesus. Yang kedua, kita harus punya namanya integritas saudara. Ya, kita mesti punya mentalitas yang berintegritas. Nah saudara, mentalitas berintegritas ini apa sih? Integritas itu dari bahasa Latin integer. Ini bicara apa? Pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Nah ini mental saudara, karakter yang kuat.
Ya, sikap teguh mempertahankan prinsip, tidak mudah terpengaruh apapun, berkomitmen, konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Ini yang menjadi dasarnya sebagai nilai moralnya, sebagai sifat karakter mutu hidupnya. Dan ini menjadi sebuah kesatuan, saudara, antara moral, mutu, sifat, kejujuran, karakter, komitmen, konsisten, ini melekat jadi satu. Dan ini yang menghasilkan sebuah potensi yang besar, dan wibawa yang besar untuk menjadi seorang murid. Apa gunanya murid tanpa integritas? Apa gunanya murid tanpa mentalitas integritas? Pasti akan menjadi murid yang akan berhenti di tengah jalan. Tidak akan bisa lanjut, saudara. Jadi ini perhitungan. Jadi Yesus kasih contoh ini supaya ingin menunjukkan kepada orang-orang banyak yang berdiri itu, kau punya integritas nggak? Kalau nggak punya jangan. Karena kalau kau ikuti terus engkau nggak sanggup, engkau nanti malah kecewa. Diilustrasikan sama kecewanya, rasanya kecewanya itu seperti seorang yang gagal bangun menara, gagal perang, dan seperti garam yang dibuang, dicampakkan begitu aja. Itu rasa menyesalnya seperti itu, rasa nggak bergunanya jadi begitu. Jadi Yesus tidak mau orang-orang yang model seperti ini. Kita mesti punya integritas, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita jadi garam, ditempatkan dimanapun tetap rasanya garam, asin, jangan jadi nano-nano, saudara. Itu bicara integritas, garam adalah garam. Sama seperti contoh yang lain, emas adalah emas, mau ditaruh dimanapun jadi tetap emas. Begitu juga dengan garam. Begitu juga dengan komitmen kita, saudara. Kalau kita sudah siap membangun menara, kita siap maju perang, itu bicara apa? Kita bicara integritas. Kalau memang tidak mampu, tidak sanggup, itu juga bicara integritas. Ngaku aja, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Daripada kita paksain, kita nekat, tanpa perhitungan, akhirnya kita tidak menjadi murid Yesus yang baik. Dan akhirnya kita kecewa dan kita tidak berguna bagi kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang ya seolah-olah mereka punya integritas, tapi integritas yang salah. Mereka tidak lakukan ini demi Kristus, bukan sebagai murid Yesus. Contoh misalnya nih saudara, misalnya orang hamil di luar nikah. Akhirnya menanggung aib, menanggung malu. Lalu dia pasang badan, ya gak apa-apa, nikah aja terus. Ya seolah-olah berintegritas ya, punya mental yang kuat ya, tetap semangat ya. Tapi bukan seperti ini yang menjadi pikul salib saudara. Bukan integritas yang seperti ini. Atau contoh yang lain misalnya terlilit hutang besar. Karena boros atau karena foya-foya. Lalu akhirnya menderita bukan. Nah tetapi kita tetap berintegritas nih ceritanya dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang bertanggung jawab. Ya kita akan gak apa-apa deh susah payah jual ini jual itu. Demi mendapatkan sebuah ya bisa bayar utang gitu saudara. Nah ini integritas yang bagaimana? Bukan seperti ini yang Tuhan kendaki. Begitu juga misalnya saudara, misalnya terjadi perceraian, putus pacar misalnya. Ini contoh-contoh ya. Ya, karena apa? Karena mungkin karena kita selingkuh atau mungkin karena temperamen. Lalu akhirnya kita putus, kita nangis-nangis, kita menderita, kita menyesali diri. Lalu kita merasa, waduh kenapa keluarga saya begini, kenapa jodoh saya begini, nyalain. Lalu kita ya udah tetap aja jalanin hidup. Oh saudara, bukan seperti ini integritas yang Tuhan kendaki. Ya, dan contoh-contoh yang lain misalnya karena sakit misalnya, termasuk kita sakit contoh misalnya karena COVID ini misalnya saudara. Kalau kita sampai kena COVID lalu kita menderita, coba kita cek. Ya memang kita akhirnya terima sih akibatnya, tapi coba cek. Kalau itu karena hal-hal yang karena kesalahan kita, karena aib kita, karena kita melakukan hal yang ilegal, apakah itu sebuah integritas sebagai murid Yesus? Apakah itu pikul salib yang Tuhan kendaki? Bukan. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda mengalami sebuah penderitaan, ketika Anda mengalami sebuah kesusahan, tantangan yang besar. Tapi Anda lakukan itu karena Anda punya prinsip, punya komitmen, punya integritas yang kuat untuk hidup dalam jalan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan Anda lakukan itu bukan karena Anda menyimpang ke kanan ke kiri, Anda hidup dalam kekudusan, Anda hidup dalam ketulusan, Anda hidup ke jalan yang lurus. Maka itulah yang namanya pikul salib. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mau pikul salib. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi ini saudara. Suatu kali ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pikul salib dengan beberapa orang yang lain dalam sebuah perjalanan. Lalu mereka lewati berbagai medan yang berliku-liku. Dan jaraknya sangat jauh.
tiba-tiba orang ini merasa kayaknya bebannya makin berat nih pikul salib. Dilihat kanan kiri kok orang kuat banget, kok saya jadi saya ketinggalan jauh nih, saya paling lambat nih. Lalu dia berpikir, Tuhan ini terlalu berat bagiku. Bolehkah aku minta Tuhan, aku mau kurangin aja nih beban salib ini. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia potong salib itu. Ya potong hanya beberapa meter gitu, lalu dia pikul, lumayan ringan. Tapi dia masih berat karena dia lewati jalannya begitu susah, jalannya begitu terjal, naik turun dan berbatu. Lalu dia ngeluh lagi, aduh ini bebannya salibnya susah sekali. Lalu apa yang dilakukan saudara? Dia potong lagi. Dia lakukan itu sampai 2-3 kali potong salib. Lebih ringan memang dia pikul salibnya. Dan dia bisa lewati teman-teman yang lain dalam pikul salib. Tapi apa yang terjadi saudara, singkat cerita, ternyata ada sebuah jurang yang memisahkan tempat ini dan tempat yang di sana. Nah, untuk bisa nyebrang ke sana, ternyata itu sudah diukur. Semua salib yang dibawa oleh orang-orang itu adalah ukuran yang pas untuk jadi penyeberangan. Nah, sementara orang ini karena sudah dipotong-potong, dia nggak nyampe saudara, dia nggak bisa nyebrang. Karena dia merasa bahwa beratnya pikul salib itu. Saya tahu saudara, kita kadang-kadang bisa berpikir seperti orang ini, bukan? Rasanya mungkin yang Anda hadapi hari-hari ini seperti, salibku ini berat sekali. Tapi dengar baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Yesus sudah rela mati bagimu untuk menebus dosamu. Yesus menolong engkau dari dosa yang gak bisa engkau lakukan, gak bisa engkau buat apa-apa, gak bisa engkau selamatkan dirimu sendiri. Yesus bantu kita. Yesus selamatkan kita. Apakah Yesus akan biarkan kita pikul salib sendirian? Apakah Yesus tidak akan menolong saudara untuk Anda bisa menjadi muridnya dan Anda bisa memikul salib sampai dalam kemuliaan? Saya percaya Yesus pasti sanggup untuk menolong kita, amin. Jadi saudara, mari kita jadi orang Kristen yang punya perhitungan. Dan saya percaya kalau kita sudah mengerti kebenaran ini dan kita sudah terima kasih karunia Kristus, pengampunan dari Yesus, maka kita pun akan rela. Tuhan, aku bukan cuma mau diampuni dosaku, aku bukan cuma mau diselamatkan, aku bukan cuma mau hidupku bebas dari perbudakan dosa, tapi aku mau pikul salib agar hidupku berkenan dan menjadi kesukaan sehingga hidupku menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti bahwa sebagai orang Kristen, bahwa kami sebagai orang Kristen, kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Kami juga bukan karena ikut-ikutan berbondong-bondong, ngikutin orang-orang di sekitar kami, keadaan kami. Tapi kami Tuhan ingin jadi seorang murid-Mu. Dan untuk menjadi seorang murid kami harus punya perhitungan. Dan Yesus sudah memberikan contohnya bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti maksud-Mu ya Yesus. Tolong kami supaya jangan salah mengerti kebencian yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolong supaya kami jangan salah mengerti integritas yang harus kami jalani Tuhan. Bantu kami Bapa untuk mengerti kebenaran ini. Karena ini yang Kau kehendaki Tuhan. Engkau bukan mencari banyaknya orang Kristen, banyaknya orang yang percaya Yesus, banyaknya orang yang ikut Yesus, banyaknya orang yang bergereja. Tetapi Engkau mencari siapakah yang mau menjadi murid Yesus. Tuhan, kami tahu ini sangat berat secara manusia, sulit Tuhan. Karena banyak hal yang tidak menguntungkan kami seperti yang kami pikirkan. Tapi kiranya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami mengerti sekarang. Bahwa setelah kami ditebus oleh-Mu Yesus, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di bumi ini, apapun yang kami kerjakan di bumi ini demi untuk-Mu, hanya untuk-Mu, dan semua kami perbuat bagi nama-Mu. Dan tolong kami Tuhan supaya mengerti bagaimana caranya kami mengasihi-Mu lebih dari siapapun yang kami cintai di dunia ini. Tolong kami supaya mengerti Tuhan bagaimana kami bisa punya komitmen, kami punya karakter yang kuat, tidak mundur, terus maju. Apapun kami kerjakan dengan sekuat tenaga sampai berhasil, sampai bisa. Bukan demi kepentingan pribadi kami semata, tapi demi kepentingan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa di tengah-tengah suasana kondisi pandemik ini Tuhan. Dan apapun yang sedang kami alami, setiap umat jemaat-Mu dimanapun berada. Bantu kami supaya kami tetap menjadi murid Yesus yang mau pikul salib. Hamba berdoa, kuatkan bahu kami, kuatkan lutut kami.
Kuatkan iman kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan pikiran kami Tuhan. Kuatkan tubuh kami, sehingga kami bisa menanggung salib yang ada pada kami untuk kami bawa dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati setiap umat-Mu yang hadir, yang datang, yang beribadah, yang mendengar firman-Mu hari ini. Roh Kudus Engkau yang berkarya dan bekerja. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan, sekarang kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Hai saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat daripadanya. Sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan semua yang